Minasan, konnichiwa. Chichi to Kishi no haha, Shinai Naruhito, Watashi ga Sonkei yang artinya, halo para kaum rebaner dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Satria. Oke, kali ini saya akan membawakan alur cerita film Jepang, yang berjudul Black Fox. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini, merupakan spin-off live action dari film animenya. Di mana film ini menceritakan seorang ninja wanita, yang bernama Rika Itsurugi yang bertarung pada zaman Edo. Baik, tanpa lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Siapkan kopi udut dan cemilannya. Uji, 2, tilu, mulai. Ini adalah Mia, saat masih kecil. Sejak kecil dia memang sudah mempunyai kelebihan dibanding dengan anak yang lain. Dalam tubuhnya terdapat aliran listrik yang gak bisa dijelaskan secara ilmiah. Oleh karena itu ayahnya yang bernama Lawrence selalu mencari tahu penyebab anaknya itu kok bisa mempunyai kekuatan seperti itu. Selain itu juga beberapa waktu secara rutin mengikat Mia dan memberinya sentuhan listrik kepada tubuhnya tanpa diketahui apa sebenarnya tujuan ayah Mia itu melakukan semua itu. Tak hanya itu, ia juga ditempatkan di kamar khusus yang memang bukan mirip lagi, udah bener-bener kayak penjara. Tapi Mia yang memang polos nggak pernah mikir apa-apa, selain rasa sayangnya kepada sang ayah. Apalagi semenjak ibunya meninggal saat dia masih kecil, Mia didoktrin untuk tidak menggunakan kekuatannya kecuali jika diperintahkan oleh sang ayah. Setelah dia semakin dewasa kekuatannya semakin besar dan menjadi-jadi. Entah bagaimana ceritanya, ada seorang pejabat bernama Burado, yang mengetahui tentang kekuatan si Mia, hingga dia ingin sekali mendapatkan kekuatannya itu. Akhirnya dia menyuruh salah satu bawahannya yang bernama Shigetsugu, untuk menangkap wanita itu. Kemudian Shigetsugu menyewa kelompok pembunuh bayaran yang bernama Nigorosu, untuk menangkapnya. Nah, akhirnya mereka mendatangi kediaman Mia, dan membantai sang ayah hingga tewas di depan mata kepalanya sendiri. Untungnya Mia bisa kabur dari sana, meski sang ayah harus rela mati demi sang anak tercinta. Setelah itu, para pembunuh bayaran itu terus melakukan pengejaran terhadap si Mia. Dalam perjalanannya Mia mendengar desas-desus dari beberapa orang, bahwa ada klan ninja yang dikenal dengan rubah, yang menyediakan jasa pembunuhan dengan harga yang sangat mahal. Mendengar itu, Mia yang memang sudah sangat galau, melihat sang ayah dibunuh di depan matanya sendiri langsung mencari keberadaan klan ninja itu. Untung saja Mia membawa banyak koin emas sebelum dia kabur. Beberapa waktu kemudian, para penjahat itu pun berhasil menemukan si Mia. Tapi Mia terus lari dari mereka. Dalam proses kejar-mengejar itu, Mia terpojok hingga ke pinggir tebing dan membuatnya terpaksa melompat dari sana daripada tertangkap oleh mereka. Beberapa saat setelah Mia sadar, dia langsung membereskan beberapa kepingan emas miliknya yang berserakan akibat terjatuh dan langsung lari dari tempat itu. Tak lama kemudian para pembunuh itu langsung mendatangi tempat jatuhnya Mia, sudah kehilangan jejaknya, dan sang ketua kelompok pembunuh bayaran itu akhirnya muncul juga, namanya adalah Haku. Kemudian salah satu anak buah Haku yang tahu bahwa Mia sedang menuju ke rubah, yaitu sebuah klan ninja pembunuh bayaran, mereka pun juga mulai pergi ke sana, meski masih belum tahu di mana tempat itu. Di sisi lain Mia setelah mencari info sana-sini akhirnya sampai juga di sebuah tempat yang terdapat patung rubah di depannya. Saat dia masuk ada seorang gadis cantik dan manis yang sedang belajar bermain shogi, sejenis catur khas Jepang. Dalam kebingungannya, Mia tiba-tiba saja langsung memainkan shogi itu hingga membuat gadis itu terkejut. Mia yang secara langsung menanyakan klan ninja yang disebut rubah kepada gadis itu, membuat gadis itu cuek kepada Mia, dan karena maksa, gadis itu pun memanggil seekor burung untuk menyingkirkan Mia dari sana, tapi saat menyerang Mia, burung itu malah seperti tersengat listrik hingga membuatnya teler. Burung itu ternyata bukanlah burung asli melainkan burung buatan, telernya nggak lama sih bentar aja, setelah itu burung itu langsung terbang lagi. Si gadis malah kaget melihat kekuatan dari Mia, hingga akhirnya dia memperkenalkan diri, namanya adalah Rika. Gak pakai irama. Setelah saling berkenalan, Rika akhirnya mengajak Mia ke dalam untuk menemui sang ketua klan yang tak lain adalah kakeknya sendiri, yang bernama Hiyori Itsurugi. Kakek-kakek wajah sangar ini bukan kakek-kakek biasa, tapi juga bukan kakek legend. Dia menanyakan apa keperluan Mia datang ke sini. Lalu setelah menceritakan semua kisah masa lalunya dan rencana balas dendamnya kepada kelompok pembunuh bayaran yang bernama Negorosu, Mia mengeluarkan beberapa kepingan emas untuk dijadikan bayaran kepada ninja ini. Bagi kakek ini, semua emas itu belumlah cukup sebagai imbalannya. Oleh karena itu, Mia rela menyerahkan dirinya sepenuhnya, agar klan ini mau membantunya membunuh kelompok Negorosu.
Hal itu malah membuat Rika sangat kasihan pada Mia, di mana saat Rika tahu bahwa Mia juga mengalami hal yang sama dengannya, yaitu ayahnya sama-sama dibunuh, dia pun langsung merasa simpati, tapi itu tetap gak bisa membuat kakeknya menurunkan tawarannya. Meski begitu, Mia tetap dengan pendiriannya yang penting Negoroshio dibunuh, semua sebagai balasan atas kematian ayahnya. Setelah kesepakatan harga antara sang kakek sama si Mia selesai, ternyata kelompok Negoroshio telah datang ke tempat ini, mereka membantai para penjaga, dan masuk menerobos ke dalam. Tidak diam, mereka balik menyerang serangan dari para penyerang. Nah, barulah Rika menunjukkan kemampuannya yang ternyata luar biasa, nggak salah emang dia menjadi keturunan klan ninja terakhir Itsurugi. Kemudian tiba-tiba si gadis sangar kelompoknya Negoroshio sudah datang menyerang Rika karena makin panas, Rika akhirnya ngambil topeng rubah putih dan lanjut tarung lagi sama si Utaku Noichi. Dan pembunuh bayaran itu bertarung dengan sengit sementara Mia malah bengong sendiri, hingga datang ketua kelompok Negoroshio yaitu Haku. Tapi untunglah Rika sudah membuat teler uta, sehingga dia bisa langsung lanjut menolong Mia, dan bertarung dengan si Haku. Tak lama kemudian 3 orang lagi datang membantu Haku untuk menyerang Rika. Saat Rika akan berakhir di pedang musuh. Tiba-tiba, Mia yang dari tadi hanya melihat dengan sangat kuat mengeluarkan elemen listrik yang sangat besar. Dari kejauhan sang kakek berharap Rika akan membunuh para musuhnya, tapi ternyata, dia malah nolongin Mia. Hal itu selain membuat kakeknya marah sebagai klan ninja pembunuh, dia nggak mau ngebunuh, Uta juga kecewa gak dibunuh oleh Rika. Ya biasalah pada era kesogunan ini, jika seorang pengawal, atau tentara bayaran kalah, dan tidak dibunuh, mereka akan merasa terhina. Kemudian sang kakek yang merasa kecewa dengan Rika, yang enggak ngebunuh musuhnya memberinya sebuah hukuman yang sangat tak terduga. Keesokan harinya, Mia akhirnya bangun dari tidur lelapnya, di mana dia dibangunkan oleh salah satu pelayanan klan ini, namanya adalah Melissa. Di mana dia juga yang mengganti pakaiannya. Setelah itu Mia diantar menemui kakek ninja. Dari sini si kakek mulai mengerti keadaan si Mia dengan kekuatan besarnya, dan orang yang membayar kelompoknya Negoroshio yang tak lain adalah orang yang bernama Shigitsugu. Sang kakek akhirnya menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki Shigitsugu itu. Kemudian ternyata hukuman Rika yang diberikan oleh kakeknya adalah mencuci baju semua anggota klan ini. Sebenarnya Rika adalah cucu kesayangan sang kakek, namun untuk mengikuti alur pikiran kakeknya sebagai ninja pembunuh, nampaknya Rika masih belum bisa, karena dia aslinya bercita-cita menjadi ilmuwan sama seperti ayahnya, yaitu Allen Itsurugi. Jadi waktu Rika masih kecil saat ayahnya masih hidup, dia sering dibuatkan mainan-mainan keren oleh ayahnya, di mana di era Edo. Jarang ditemukan mainan seperti itu. Salah satu penemuan ayahnya adalah Katsumi, robot burung elang yang datang saat Mia pertama kali datang ke sini. Hampir setiap hari, Rika menemani ayahnya, hingga ada sebuah tragedi yang membuat ayah tercintanya meninggal dunia. Meski Rika dilatih habis-habisan oleh kakeknya untuk menjadi kunoichi hebat. Agar bisa mewarisi klan ninja ini, Rika tidak bisa sepenuhnya menjadi seperti yang kakeknya inginkan, karena dalam dirinya masih tersimpan keinginan untuk menjadi ilmuwan sama seperti sang ayah. Di samping itu juga, dia mempunyai hati yang lembut. Malam harinya salah satu anak buah sang kakek yang mencari informasi tentang Shigitsugu akhirnya datang untuk memberitahu, bahwa ternyata dalang dibalik semua ini adalah seorang daimyo yang bernama Burado. Nah, pada keesokan harinya saat Rika berbelanja kebutuhan pokok bersama Melissa. Dia melihat Burado sedang santuy-santuy di tengah-tengah masyarakat untuk menunjukkan kesan ramah lingkungan, masyarakat sangat mengagumi dan menghormati sosok Burado tanpa tahu apa yang ada di baliknya, apalagi kegantengannya membuatnya populer di kalangan ibu-ibu TikToker. Cahaha. Dalam perjalanan pulang, Rika melihat seorang gelandangan dibawa paksa oleh beberapa samurai, dengan tuduhan pencurian. Karena Rika penasaran akhirnya dia mengikuti mereka, dan ternyata bukannya dibawa ke pusat keamanan, tapi gelandangan itu malah dibawa ke sebuah tempat yang nggak diketahui banyak orang tahu semacam tempat rahasia. Kemudian Rika memanggil Katsumi robot burung elangnya, untuk mengelabui penjaga, sehingga dia bisa masuk ke dalam. Ternyata, di dalam gelandangan itu diikat dan diberi tegangan listrik di tubuhnya.
Beberapa orang melihat percobaan tersebut, termasuk Sigit Sugu dan satu lagi seseorang bertopeng, getaran-getaran listrik itu pun mengelilingi tubuh gelandangan itu. Dan dia malah mati mengenaskan. Rika yang ngintip dari kejauhan melihat fenomena itu, sama seperti yang ada pada tubuh Mia. Usut punya usut, ternyata orang-orang ini adalah bawahan dari Sang Daimyo di kota ini, dan ini adalah kesekian kalinya, mereka menculik orang-orang khususnya yang hidup sendirian alias jomblo. Hati-hati ya Emblo. Untuk dijadikan percobaan, dan hingga saat ini, belum pernah ada yang mampu menahan aliran listrik yang masuk ke tubuh mereka. Nah, dari sini juga Rika menyadari sesuatu bahwa Mia menjadi incaran mereka untuk dijadikan percobaan juga. Tiba-tiba Rika diketahui oleh salah seorang penjaga, tapi untungnya dia bisa kabur dari sana. Saat kembali, Rika langsung menemui Mia untuk mengkonfirmasi temuannya itu, siapa tahu aja mengetahui sesuatu tentang ini. Akhirnya Mia menceritakan masa lalunya semenjak dia masih kecil, dan semua tentang apa yang dialami saat tinggal dengan ayahnya. Di malam ini juga ada hal yang tak terduga di mana Haku, sang ketua kelompok, terus tiba-tiba saja datang ke tempat klan Itsurugi, bukan untuk menyerang, tapi untuk memberikan beberapa kepingan emas yang lebih banyak dari yang pernah diterima oleh kakek itu. Semua emas itu ternyata untuk membuat klan ninja ini membiarkan kelompoknya bisa dengan bebas mengambil Mia. Ya, karena emas yang diberikan oleh Haku lebih banyak daripada emas yang diberi Mia. Akhirnya, si kakek pun mempersilakan Haku dan kelompoknya untuk membawa Mia. Dengan cuan, segala sesuatu bisa lancar. Dengan cuan, hukum bisa dibeli. Dengan cuan, apa saja bisa dilakukan. Tapi ingat bro, cuan, tidak selamanya bisa membuat kebahagiaan. Lanjut. Keesokan harinya, Rika tidak menemukan Mia di kamarnya, yang ada hanya si bohai Melissa. Rika pun langsung menemui kakeknya untuk menanyakan keberadaan Mia. Dengan nada marah-marah, akhirnya kakeknya memberitahu bahwa dia telah melakukan kontrak perjanjian baru dengan kelompok Negorosyu, dan melepas kontrak perjanjian dengan Mia. Anjing emang. Selain itu juga kakeknya tak ingin punya masalah dengan samurai pengawal Burado, yang tak lain adalah otak di balik penculikan Mia, sebagai wujud mengamankan dan melestarikan klan ninja Itsurugi. Akhirnya Rika menunjukkan kepada kakeknya cara menjadi ninja tanpa harus membunuh orang nggak bersalah. Rika akan pergi mencari Mia yang sudah jadi temannya. Namun sebelum pergi menyelamatkannya, Rika terlebih dahulu pergi ke laboratorium ayahnya, untuk mengambil sebuah benda, yang dibuat oleh ayahnya dulu untuk bekal Rika saat dia dewasa. Dan sekaranglah saatnya untuk mengambil benda itu. Benda itu ternyata adalah pakaian ninja bertopeng rubah hitam. Di sisi lain, Mia ternyata sudah berada di tempat Sigit Sugu, di sana juga ada satu orang bertopeng, dan hal yang sangat tak terduga dan paling mengejutkan bagi Mia adalah, saat seseorang bertopeng itu membuka topengnya, dan ternyata itu adalah Lauren ayahnya, yang selama ini dianggap sudah mati akibat pembantaian kelompok Nigorosyu. Sapaan ayahnya kepada Mia setelah berbulan-bulan tak bertemu adalah, senang bertemu denganmu Mia. Ternyata kejadian pembantaian di rumah Mia waktu itu, memang sudah disetting seperti itu dengan membuat ayah Mia seakan-akan mati mengenaskan di depan matanya, padahal ayahnya masih bisa bernafas lega. Semua itu dilakukan, ternyata adalah untuk membuat Mia stres, dengan begitu kekuatan yang akan dihasilkan akan semakin besar. Dari lahir, Mia memang sudah menjadi percobaan ayahnya, semenjak masih dalam kandungan ibunya yang dia buat stres hingga melahirkan Mia dengan potensi kekuatan yang sangat luar biasa. Sampai ibu Mia meninggal dunia, dan Lauren ini ternyata dulu adalah partner dari ayahnya Rika, sebagai ilmuwan yang terobsesi dengan ilmu pengetahuan, sebelum akhirnya dia berkhianat, dia bekerja sama dengan orang lain, agar mendapatkan tunjangan atau dana untuk melakukan penelitian, yaitu di mana nantinya hasilnya akan dipakai oleh Burado untuk menguasai Jepang, kemudian Lauren mengambil pematrik listrik untuk menyetrum Mia. Dengan teganya dia membuat anak cantiknya ini kehilangan masa depannya. Sementara itu, Rika yang sedang mengenakan pakaian ninja rubah hitam pergi mencari keberadaan kelompok Nigorosyu, yang ternyata sedang santai-santai ria, makan-makan dan mantap-mantap di sebuah rumah makan. Dan saat itulah, Rika si Kunoichi datang sendirian untuk membantai mereka. Satu persatu empat pembesar kelompok Negorosyu dibantainya habis-habisan, tanpa membunuh mereka, dan hanya tinggal Haku, yang berduel dengan Rika.
Haku pun kalah sama si Rika. Akhirnya, dari Haku inilah Rika tahu bahwa Mia ada di tempat yang dulu pernah dijadikan tempat percobaan si gelandangan. Lagi-lagi, Rika menghina kelompok Negorosyu, karena dia hanya membantainya tanpa membunuh. Hal itu merupakan penghinaan terbesar bagi mereka. Lalu, kelompok Negorosyu mempunyai inisiatif untuk membalas perbuatan Rika, dengan membantunya menyelamatkan Mia. Sementara itu, Mia yang sudah semakin kuat dan kehilangan dirinya sendiri, menjadi seperti bukan dirinya lagi, pandangannya kosong dan hanya menuruti perkataan ayahnya. Dan, tanpa diduga, Lauren malah menyuruh Mia untuk menggunakan kekuatannya pada orang-orang di sana. Shigitsu pun akhirnya menganggapnya sebagai pengkhianatan. Tapi sebelum melakukan sesuatu, di luar ternyata sudah ada Rika, yang datang untuk menyelamatkan Mia. Akhirnya Shigitsugu dan beberapa samurai anak buahnya, datang untuk menghadang Rika dengan senapan. Kemudian, tanpa diduga kelompok Negorosyu datang membantu Rika. Hal itu mereka lakukan sebagai wujud pembalasan atas penghinaan yang dilakukan Rika, karena tidak membunuh mereka. Akhirnya, Rika dengan mudah menerobos barisan para musuh sambil membantai mereka semua, sampai Rika masuk ke dalam. Di mana di sana sudah ada Mia yang berdiri dengan pandangan kosong. Kemudian Lauren pun membisiki telinga Mia, agar membantai Rika. Rika berusaha menyadarkan Mia yang sudah tidak mengenalnya lagi, namun kembali Mia menyerang Rika, hingga membuat Rika tidak berdaya. Saat Rika sudah nekat mantap untuk balik menyerang Mia dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba, Kasumi datang menghentikannya, dia tak ingin Rika bertarung dengan Mia. Tapi meski begitu, Mia makin membabi buta menyerang Rika dengan kekuatan listriknya. Akhirnya ketulusan hati Rika, membuatnya sadar, dan kembali pada dirinya sendiri, walaupun Rika sudah tak berdaya, tapi masih hidup. Kemudian akhirnya Mia memilih untuk berpisah dengan ayahnya, yang sudah jahat kepadanya, tapi juga nggak akan membencinya, karena ya mau gimana lagi, namanya juga ayah. Dan tanpa diduga Shigitsugu langsung menusuk ayahnya dari belakang, dan dia pun harus tewas mengenaskan. Dan, di sini terjadi final battle antara Kunoichi Rubah Hitam dan Samurai dengan aliran pedang Tamiya. Sudah bisa ditebak Rika memenangkan duel tanpa membunuh Shigitsugu. Berakhirlah sudah ketegangan ini, Rika dan Mia pun pergi dari sana. Di luar mereka menemukan semua orang sudah tewas mengenaskan, termasuk kelompok Negorosyu. Dan akhirnya, mereka kembali ke rumah Rika. Di sana sudah ada sang kakek yang menunggu, awalnya dikira mau membunuh Rika, tapi ternyata si kakek mengakui kehebatan Rika, yang mampu bantai musuh tanpa harus membunuhnya. Hal itu membuat si kakek langsung mengangkatnya sebagai kepala klan ninja itu Tsurugi, dan direkrut oleh Muntun menjadi salah satu hero di Mobile Legends. Dan, film pun udahan. Ending, yang meninjakan. Gimana bro filmnya, seru kan? Pesan dari film ini adalah, hati-hati kesetrum. Itu, saya Satria beserta tim yang bertugas undur pamit. Sayonara.